Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku, Bapak dosen dan Ibu dosen. Nama saya Raden Edi Sutrisno, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Bidang studi PGSD. RPK di Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan nomor peserta 2023641075. Saya akan melakukan praktek pembelajaran tentang sifat-sifat bangun ruang dan bangun datar, di mana secara luring dilaksanakan di SDN Manukan Kulon, Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Si kita. Pagi. Hari ini akan menerangkan tentang bangun ruang gugusan balok yang kemarin itu sudah, tapi itu materinya masih kurang. Nah, sebelum Pak Edi memutarkan sebuah tayangan video, Pak Edi akan memberikan suatu bukan tugas, namanya tuh is breaking. Is breaking itu untuk mengasah otak. Sebelum dimulai kita berdoa menunggu kepercayaan kita dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian memahami dan mengerti tentang bangun ruang. Yang tadi yaitu clue-nya itu kata kunci. Kalau di bahasa Indonesia itu kata kunci. Kata kuncinya atau clue-nya itu dalam satu minggu ada 7 hari. Dalam satu minggu ada 7 hari. Kalau 8 ditambah 2 berapa? Kata kuncinya, clue-nya dalam satu minggu ada 7 hari. 8 ditambah 2 sama dengan 1 minggu itu ada 7 hari. 8 ditambah 2 8 ditambah 2 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 3. Kata kuncinya dalam satu minggu ada 7 hari. Dilengkapi. Clue-nya, kata kuncinya dalam satu minggu ada 7 hari. 10 ditambah 5 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 8. Dalam satu minggu ada 7 hari. 10 ditambah 7 sama dengan 10. Jangan leceh. Ini kami jangan leceh. Ini begini. Baik. Itu kecerdasannya kamu berbeda. Pak Edi akan memulai tayangan video tentang ruang datar. Nah, kalau kemarin masih kurang jelas, sekarang Pak Edi jelaskan lagi. Di situ datar. Nanti ada LKPD-nya atau lembaga kerja siswa, ya, disimak. Paksa udahlah.
Otakers, kembali lagi sama kita di channel Otati Otak. Nah Otakers, di video kali ini kita akan membahas tentang benang ruang, yaitu kubus dan juga balok. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum kalau pengertian benang ruang menurut para ahli adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika yang memiliki volume, isi, dan juga memiliki 3 komponen penyusunnya berupa sisi, rusuk, dan juga titik sudut, di mana sisi adalah bidang atau permukaan yang membatasi benang ruang. Untuk rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari 2 sisi benang ruang, sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada benang ruang. Benang ruang ini juga disebut sebagai benang 3 dimensi. Nah, macam-macam benang ruang sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu benang ruang sisi datar dan juga benang ruang sisi lengkung. Benang ruang sisi datar adalah benang ruang dengan sisi berbentuk mendatar, di mana benang ruang sisi datar ini meliputi dari balok, prisma, limas, dan juga kubus. Nah, kalau benang ruang sisi lengkung adalah benang ruang dengan bagian-bagian yang melengkung, di mana contohnya adalah bola, tabung, dan juga kerucut. Tetapi pada video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa benang ruang sisi datar, yaitu kubus dan juga balok. Sekarang mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kubus. Kubus adalah benang ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang terbatas dari 6 bidang segi 4. Salah satu contohnya adalah seperti dadu. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apakah teman-teman melihat beberapa benda di sekitar yang berbentuk kubus? Oke, bagaimana? Sudah ketemu belum? Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat beberapa benda yang berbentuk kubus loh. Yang pertama adalah akuarium, kemudian kardus mainan, lalu ada rubrik, kemudian ada kotak tisu, dan yang terakhir adalah lemari. Mari sekarang kita membahas bagaimana sih ciri-ciri dan sifat dari benang ruang kubus. Yang pertama kita akan membahas tentang ciri-cirinya ya. Ciri-ciri benang kubus ini adalah keempat sisinya sama besar. Nah, semua sisi dari kubus ini berupa benang datar segi 4 atau persegi dengan luas yang sama. Kemudian ciri lainnya adalah kubus memiliki 6 sisi. Lalu, kubus juga memiliki rusuk atau kerangka yang membentuknya. Nah, selain itu, ciri lain dari kubus adalah bisa kita lihat dari titik sudutnya. Lalu, bagaimana dengan sifat-sifat kubus? Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Dari gambar kubus tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika diperhatikan, sisi A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, A, B, F, E, D, C, G, H, B, C, G, F memiliki bentuk persegi dan juga memiliki luas yang sama. Lalu yang kedua adalah semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Berikut ini yang menunjukkan rusuk-rusuk kubus, yaitu adalah AB, kemudian BC, lalu CB, kemudian ada DA, EF, FG, lalu GH, dan juga HE, dan seterusnya, di mana rusuk-rusuk kubus ini memiliki ukuran yang sama panjang. Sifat yang ketiga adalah setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Coba
sekarang teman-teman perhatikan ruas garis BG dan CF pada gambar kubus tersebut. Nah, kedua garis tersebut merupakan diagonal bidang kubus. Pada bidang BCGF yang memiliki ukuran sama panjang. Sifat yang keempat adalah setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, dari gambar kubus tersebut terdapat 4 diagonal ruang, yaitu HB, DF, AG, dan juga CE, yang mana semuanya juga berukuran sama panjang. Lalu yang sifat terakhir adalah setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Perhatikan gambar kubus tersebut pada bidang diagonal ACGE. Pada gambar kubus terlihat dengan jelas bahwa bidang diagonal tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Sekarang mari kita membahas jaring-jaring kubus, di mana jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, bangun datar yang menyusun kubus adalah persegi. Jaring-jaring kubus atau bangun datar yang menyusun kubus terdapat 6 buah persegi atau segi 4. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa contoh jaring-jaring kubus. Oke, sekarang mari kita membahas tentang rumus-rumus kubus. Yang pertama, kita akan membahas luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus ini adalah 6 kali luas persegi pada sisi-sisi kubus, di mana luas permukaan kubus ini sama dengan luas jaring-jaring kubus, sehingga luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi, sama dengan 6 kali S kali S. Jadi luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu L sama dengan 6 kali S kuadrat, di mana L menunjukkan luas permukaan kubus, sedangkan S adalah panjang rusuk kubus. Rumus yang kedua adalah volume kubus. Nah, untuk menentukan volume sebuah kubus dapat dilakukan dengan cara mengalihkan panjang rusuk kubus sebanyak 3 kali, sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus volume kubus adalah sama dengan panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume kubus adalah V sama dengan S pangkat 3, di mana V adalah volume kubus, kemudian S adalah panjang rusuk kubus. Untuk keliling kubus, rumusnya adalah K sama dengan 12 dikali S. Sedangkan untuk luas salah satu sisi adalah L sama dengan S dikali S. Oke, setelah kita membahas kubus, mari sekarang kita membahas bangun ruang balok. Jadi, balok adalah ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 6 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Coba perhatikan gambar berikut ini, kemudian carilah benda atau barang apa saja sih yang termasuk dalam bentuk balok. Jadi, dari gambar tersebut terdapat beberapa benda yang berbentuk balok, yaitu ada buku, kulkas, dan juga lemari. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri balok. Berikut ini secara umum ciri-ciri balok yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, balok mempunyai 12 rusuk. Kemudian, balok mempunyai 6 bidang sisi, di mana permukaan atau sisi yang memiliki ukuran yang sama, yaitu sisi depan dan sisi belakang, kemudian sisi atas dan juga sisi bawah, lalu ada sisi kiri dan juga sisi kanan. Ciri-ciri yang ketiga adalah bangun ruang balok memiliki 8 titik sudut, kemudian seluruh sudut pada balok berbentuk siku-siku. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah balok mempunyai 4 diagonal ruang dan juga 12 diagonal bidang. Berikut ini sifat-sifat balok yang perlu teman-teman ketahui. Untuk lebih memudahkan teman-teman memahami tentang sifat-sifat balok, perhatikan gambar balok ABCD, EFGH berikut ini.
Oke, sifat yang pertama bisa kita lihat sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Coba teman-teman perhatikan sisi A, B, C, D, E, F, D, H, A, B, F, E, dan juga seterusnya, di mana sisi-sisi tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Nah, dalam balok ini minimal memiliki dua pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Kemudian sifat balok yang kedua adalah rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Coba perhatikan rusuk-rusuk balok pada gambar berikut ini, di mana rusuk-rusuk yang sejajar seperti AB, CD, EF, dan GH memiliki ukuran yang sama panjang. Begitu pula dengan rusuk AE, BF, CG, dan juga DH memiliki ukuran yang sama panjang juga. Kemudian sifat yang ketiga adalah setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Dari gambar balok tersebut bisa kita lihat bahwa panjang diagonal bidang pada sisi yang berhadapan yaitu ABCD dengan EFGH, lalu ada ABFE dengan DCGH, dan juga BCFG dengan ADH memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang pula, di mana diagonal ruang pada balok yaitu adalah AG, EC, DF, dan juga HB memiliki panjang yang sama. Dan sifat yang terakhir adalah setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Coba teman-teman perhatikan balok berikut ini. Terlihat bahwa bidang diagonal balok EDFC memiliki bentuk persegi panjang. Begitu pula dengan bidang diagonal lainnya. Nah, sekarang mari kita membahas jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok ini terdiri atau tersusun atas rangkaian 6 buah persegi panjang. Rangkaian tersebut terdiri atas 3 pasang persegi panjang yang setiap pasangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama besarnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini gambar beberapa jaring-jaring balok. Oke, sekarang kita akan membahas rumus balok. Yang pertama adalah luas permukaan balok. Nah, untuk menghitung luas permukaan balok pun sama, yaitu dengan menghitung semua luas sisi-sisinya atau semua luas jaring-jaringnya. Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. L sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T, kemudian ditambah L kali T. Kemudian untuk rumus volume balok, untuk mencari volume suatu balok diperoleh dengan cara pengalian ukuran panjang, lebar, dan juga tinggi pada balok tersebut. Jadi rumus volume balok dapat dinyatakan dengan rumus V sama dengan P kali L kali T. Kemudian untuk rumus diagonal ruang yaitu D sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat dan ditambah T kuadrat. Sedangkan untuk rumus keliling balok yaitu K sama dengan 4 dikali dalam kurung P ditambah L dan juga ditambah T. Oke retakers, itulah beberapa penjelasan tentang bangun ruang, kubus, dan juga balok. Semoga apa yang kita sampaikan dapat teman-teman pahami ya. Jangan lupa untuk menanyakan kuisnya dan baca artikelnya hanya di website kita otakatiota.com. Baik, tapi tentang ini ya jaring-jaringnya ya, yang jaring-jaringnya. Yang kubus untuk jaring-jaringnya kalau disambung berbentuk seperti balok. Nanti di KPD di latihan soal ada ya bentuk jaring-jaring balok. Ini jaring-jaring kubus kalau disambung seperti ini. Ini
masuk sisi ini, sisi. Ini sisi. Dan rusuk ini, rusuk tegak, rusuk ngamping, berdiri, dan ini rusuk. Ini titik sudut. Ngerti? Yang sisi ini, jangan yang ini. Ini rusuk. Rusuk. Sama dengan yang ini. Jangan kalau ini rusuk. Ini sisi. Sisinya beda dengan kubus, ya, karena berbentuk balok. Sisi ada sisi panjang, ada sisi lebar. Kalau kubus tidak ada sisi panjang dan sisi lebar, tidak ada, karena sisinya sama. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Pak Edi akan berikan latihan soal lagi. Beda dengan yang kemarin. Dibentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok. Minimal 5, maksimal 6. Langsung kita duduknya. Kursinya yang berubah. Kursinya yang berubah. Dua, tiga, 10. Oke, sama mongkol langsung tarik tempat duduknya. Tempat duduknya aja yang dipindah. Tempat duduknya dipindah. Tidak usah, ini tidak duduk. Tapi kamu lagi dan juga bagi dulu orang 5. Anak-anaknya sudah. Kamu jangan diam aja, rombong mana, tarik kelompok. Tarik kelompok dong, masa kamu bertiga kan? Minimal 5, maksimal 6. Sudah dong 6, ngapain? Tak banyak itu. Ini juga nggak bisa kami. Di bawahnya dikasih nama. Namamu saja. Sat. Berarti kamu tidak menyimak tayangan video tadi. Salah. Kamu
satu. Jadi kalau persegi persegi, ya terus. Yang benar 1 dan 2. Nomor 8 itu 1 dan 2. Nomor 4 tidak bisa berbentuk balok, ada sisi yang bolong ya. Nomor 9 nomor 2. Terus terima kasih. Jadi tepuk tangan dulu teman-temanmu. Kalau sudah ada pertanyaan di sini tentang kubus dan balok, kumpulkan satu kelompok, bukan jadi satu. Kumpulkan satu kelompok menjadi satu. Duduk di tempat. Anak, baik. Karena pembelajaran tentang bantuan kubus sudah selesai, baik dianggap kalian sudah memahami ciri-cirinya, unsur-unsurnya, sifat-sifatnya, semuanya dari kubusnya. Alhamdulillah pembelajaran ini bisa kita selesaikan dengan baik. Begitu, mari kita berdoa karena pembelajaran sudah selesai. Berdoa muluk-muluk ke agamamu masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Besok kita akan menuju pembelajaran.